Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Pada suatu malam di sebuah mobil, saya diajak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari untuk tausiah bareng di daerah Serang, di pesantren almarhum Kiai Haji Humaidi, Qori Internasional. Ketika masuk kota Serang, tiba-tiba kita berhenti di pinggir jalan. Terus Uje bilang ke saya, "Bro, kita makan sebentar sebelum sampai ke tempat acara." Oke, kita nyebrang, dan di seberang itu ada tukang bubur kacang hijau Madura. Saya berempat dengan supir turun. Itulah hebatnya Uje. Bahkan supirnya pun tidak pernah dibeda-bedakan, dan itu pelajaran berharga buat saya. Supirnya dimuliakan, diajak. Bahkan kata supirnya sungkan, "Nggak usah Ustadz." "Nggak, aneh nggak mau kalau ente nggak turun. Kalau ente nggak makan, aneh nggak makan." Sebegitu pedulinya, bahkan terhadap seorang supir sekalipun. Kita makan berempat dengan seorang asisten almarhum Uje. Selesai makan, saya lihat di situ banyak yang makan. Dia panggil asistennya, Uje bilang, namanya Iban, "Ban, itu cek bayar berapa?" "Siap Ustaz." Bon keluar, Uje tanya, "Ban, berapa orang yang ente bayarin?" "Ya 4 orang lah Ustaz, kita doang nih, siapa lagi?" Kata Uje, "Ente kayak baru aja pergi mana, bayarin semua. Ngapa cuma berempat doang? Kan kita nggak kenal Ustaz. Uang aneh, ente jangan ribet, bayarin semua." Saya cuman yang terperangah. Uje bilang bayarin semua, dan di situ banyak loh, sekitar 15 orang. Ketika dibayarin semua, saya lihat ngintip-ngintip kepo gitu kan, bonnya 250.000. Wah, tapi saya penasaran, pengen nanya sama almarhum, kenapa orang yang nggak dikenal pun sampai dibayarin. Masuklah kita ke mobil, ke tempat tujuan. Sambil santai saya tanya, "Bang Bro, kenapa orang yang ente nggak kenal ente bayarin juga? Manfaatnya apa coba?" Terus dia bilang, "Ustadz Zaki," ini dengan sambil sebagai bahasa sahabat, "kita nggak pernah tahu ketika kita bayarin orang, kita tuh nyenengin orang. Ente harus tahu ketika kita disenengin atau kita nyenengin orang lain, pasti orang ngedoain bukan nyumpahin. Itu kata kunci. Saat kita nyenengin orang lain yang nggak kita kenal, pasti dia doain, nggak mungkin nyumpahin. Kita ngebayarin orang yang kita kenal itu hal yang biasa. Tapi kalau mau jadi luar biasa, bayarin orang yang nggak kenal. Karena kita nggak pernah tahu, orang yang paling gampang berdoa itu adalah orang yang hatinya dibahagiain. Bisa jadi yang tadi kita bayarin bubur itu, dia berdoa karena dia senang, hatinya berdoa, lisannya berdoa. Kemudian kita didoakan sehat, didoakan berkah rezeki. Saya tanya, kira-kira Allah ngebalasnya dengan apa bro? Dia bilang gini, kalau baik sama orang lain, kita ngarepin orang lain baik, pasti sering sakit hati. Karena itu jarang terjadi. Kita baik sama orang lain, yang udah sering disakitin orang. Jadi ketika ente baik sama orang lain, lillahi ta'ala, karena Allah, biar Allah yang balas segalanya. Ente ngasih motor sama orang, ente dapat mobil. Bisa jadi Allah nggak kasih mobil karena ente cuma ngarepin mobil, atau Allah kasih mobil cuma sebatas mobil. Tapi kalau ente mengharap sesuatu yang lebih dari mobil, Allah akan kasih semuanya, tidak hanya cuma mobil. Oke, kata kuncinya saya dapat. 2 minggu berselang, tiba-tiba Uje nelfon, "Bro, ketemuan lah kita." Pas waktu itu mau riding bareng. Dia bilang, "Ingat nggak waktu kita bayarin tukang bubur?" "Siap Bang Bos." "Kenapa emang?" "Semalam aneh ditelepon, ada travel yang mau milad tasyakuran, dan dia bilang sama aneh, 'J, aneh minta ente bawa jemaah 20 orang free of charge. Semuanya gratis, nggak perlu bayar.'" Terus dia bilang, "Kan ente nanya sama aneh," kata Uje nih, "Allah mau kasih apa?" Ternyata semalam Allah jawab, 250.000 bayarin bubur itu orang sebegitu banyak, diganti sama Allah dengan paket umroh 20 orang free. Uje nanya, "Ente mau ikut nggak?" "Ikut." Dan alhamdulillah saya ikut.
keluarga almarhum juga ngikut, bahkan Umi Tatu ngikut, anak-anaknya, Adiba, Abizar yang kecil-kecil ngikut, semua diajak. Subhanallah, di situ saya ngerasain itu kejadian udah 2 minggu. Kadang kita sering banget baik sama orang, ngarepnya tuh harus cepet, cash on hand. Tapi ternyata 2 minggu Allah kasih 250.000, dibalas 20 paket umroh gratis. Termasuk saya diajak, alhamdulillah. Kejadianlah saat itu musibah, Uje meninggal 2013 bulan April. Saya jam 9 malam masih telepon-teleponan. Kemudian jam 1 saya dapat info. Jam 9 saya masih berkabar. Kemudian jam 1 saya dapat miss call. Saya dapat BBM. Percaya nggak percaya, ternyata sahabat yang selama ini saya pikir dia guru yang paling asik, guru yang paling ngertiin saya, tapi Allah ambil begitu cepat. Kecelakaan dan musibah. Apa yang Uji ajarkan, ilmu berbagi yang tidak saya dapatkan dari guru lain, pengen saya amalkan saat itu. Tapi alhamdulillah, akhirnya saya amalkan. Seperti apa saya praktekkan ilmu dari beliau. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Sahabat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beberapa kali kehilangan sahabat yang sangat mengerti siapa kita dan gimana kita. Ilmunya lebih dari kita, tapi dia tidak pernah menganggap kita ini murid dan dia guru. Pengalamannya lebih dari kita, hartanya lebih, tapi dia tidak pernah merasa lebih dari kita. Ketika Uje meninggal, satu pukulan telak buat saya bahwa umur tidak pernah ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sedih pasti. Di hari Jumat itu saya teringat, saya niat ikut nyolatin jenazah sampai ke Istiqlal, tapi karena saya telat saat itu, ketika saya telat, saya mau masuk ke masjid udah penuh. Karena ini jadi berita nasional, berita yang begitu hangat, ditonton oleh seluruh pemirsa di Indonesia. Ketika jenazah sudah sampai dalam, saya masih di luar, dan saya pikir saya sudah telat, ya sudahlah. Saya di parkiran, saya lihat ada tukang sate Padang. Terbesit di pikiran saya, dulu Uje ngajarin saya ilmu berbagi. Ini saatnya saya coba praktekin, ampuh apa tidak. Karena Uje pernah bilang, di saat lo sudah berbagi terhadap orang lain, tantang aja Allah, nggak apa-apa. Minta sama Allah. Tapi jangan minta dunia, minta yang terbaik menurut Allah. Oke, saya coba praktekin. Saya datang ke tukang sate Padang, niat saya, ini mau saya bayarin semua nih. Saya duduk, saya coba saya coba praktekin apa yang saya lihat dari Uje langsung. Saya duduk, saya sudah niat saya mau bayarin semua. Tapi tetap ya, beda. Aduh, kadar keimanannya beda. Saya tetap ngitung jumlah orang saat itu. Kalau waktu Uje kan nggak ngitung ya. Tapi saya tetap ngitung, saya hitung 1, 2, 3. Udah lumayan banyak nih. Kalau satu orang 15.000 aja, 10 udah 150. Saya tanya harganya berapa Pak? 25. Waduh. Mungkin karena memang tahu momen ya tukang sate Padang. Saya bilang, dah, saya pesan 1. Saya bilang nanti tolong yang makan di sini semua bayarin. Wah, sih udah kaget. Serius Pak Ustadz? Serius? Oke, udah mesen tuh semua. Pas saya mau bayar, ada yang datang lagi 5 orang. Si udah nanya lagi. Yang 5 orang nih bagaimana Ustadz? Waduh, ujian nih. Bayarin, nggak bayarin. Udahlah semua, tanggung, bayarin. Dihitung-hitung 350.000. Beda cepet sama Uje. Uje, bubur kacang hijau, 250.000. Saya levelnya lebih. Sate Padang, 350.000. Uje, 250.000. Umroh 20 orang. Masa iya 350.000? Cuma dapat 10 orang umroh atau yang kurang dari itu. Saya ingat, oh jangan minta dunia, minta yang terbaik menurut Allah. Istighfar saya, astagfirullahaladzim. Tapi tetap level keimanan saya beda ya mungkin ya. Habis saya makan, saya bayarin, tetap tuh saya nggak mau rugi.
Saya kasih kartu nama atu-atu. Siapa tahu kan ada yang undang ceramah balik modal. Ceritanya begitu. Undang satu-satu, kasih kartu nama. Tiba-tiba ada pasangan suami istri dari Cirebon, kartu nama saya dibalikin sama istrinya. Ustadz, saya biar sama suami saya aja. Kalau ada apa-apa mengundang Ustadz, nanti kartu nama yang di suami saya. Dibalikin kartu nama, saya taruh di tas, karena saya waktu itu bawa tas. Selesai, saya mau nyolatin jenazah, pas dari pintu masuk masjid, mau ke dalam penuh. Sepenuh-penuhnya manusia. Itulah orang baik. Orang baik itu ketika hidup mungkin orang masih biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah meninggal, kebaikan itu jadi magnet buat orang banyak. Saya mau masuk nggak bisa. Saya tantang Allah saat itu. Ya Allah, tadi saya bayarin sate padang 350.000. Ya Allah, saya pengen ke depan, pengen nyolatin jenazah almarhum Uje. Coba buktikan ya Allah. Saya hitung pakai jari saya, 1, 2, 3. Bener ada yang nyolek saya dari belakang. Ustaz Zaki, iya. Kenapa di sini nggak sholat di depan? Aduh, kayak nggak bisa nih, udah penuh. Udah tenang aja, Ustaz Arifin sebentar lagi mau lewat. Ustaz Arifin Ilham lewat, saya dipanggil. Wah, momennya pas. Ustaz Zaki sini bareng sama saya, dikawal 10 orang. Wow, lancar sampai ke depan jenazahnya almarhum Uje. Hati saya mikir, apa ini jawaban dari sate padang yang saya traktir? Tapi saya mikir lagi, protes lagi. Masa iya cuma segini? Uje 250 umroh. Masa saya cuma dikawal begini? Pasti bukan yang ini. Itulah manusia. Nggak ada bersyukurnya ya. Protes, udah dikasih enak, protes aja. Padahal saya udah dikasih enak, sholat di depan jenazah. Selesai, keranda pas mau saya angkat, berebut. Dapat sep, saya pegang. Baru 3 langkah ke depan, mau nganterin jenazah masuk ke ambulan. Saya terasa kok tas saya nggak ada, hilang. Ya Allah ya Karim ya Mujib Basailin, itu tas bukan masalah handphonenya ada 2, semua di silent. Kemudian kalau getar masih mending, ini semua di silent. Kemudian dikunci, ada beberapa ATM. Dan yang paling bikin saya miris adalah ada paspor di tas saya. Dan bayangkan 5 hari lagi saya harus tugas syuting sejarah Islam di beberapa negara, Cina, India, sama di Kazakhstan. Kebayang nggak paspor itu di dalam tas itu? Allah, saya mundur, saya nggak jadi nganterin jenazah ke ambulan, saya cari di pinggir-pinggir mimbar. Sudah nggak ada, saya pasrah, saya ikhlas. Dalam keadaan seperti itu, ada momen yang cukup menarik. Tapi ya menarik, tapi bikin rada kesel sih. Seperti apa? Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Jangan kemana-mana, kisah masih berlanjut. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Ketika saya tidak mendapatkan tas saya cari sana sini. Ada serombongan ibu-ibu yang datang di saat saya lagi galau, saat saya lagi bete, lagi nyari tas yang hilang, ada paspor. Ini ibu-ibu coba malah ribet minta foto lah. Kata si ibu-ibu, Ustadz senyum dong, kok nggak bisa senyum? Bu, tas saya hilang. Gimana saya mau senyum? Tapi ya saya paksa untuk nyenengin orang lain. Disitulah sebenarnya kita diuji. Waqala Nabi SAW, baginda Rasul, beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum saja sama orang lain sedekah. Tapi di saat kita susah, ngamalin itu berat. Terbukti saat itu. Tapi saya coba tetap senyum. Ya sudahlah, foto. Saya ke lantai bawah, saya pikir yang kehilangan tas saya aja. Tapi ternyata tidak, ada nomor antrian yang jumlahnya ratusan dan semua kehilangan, kecopetan. Saya udahlah nyerah. Saya nyender di tiang, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang datang, salah seorang dari yang tadi foto-foto itu. Terus dia bilang, Pak Ustadz, kayak ada masalah, kenapa? Saya cerita, tas saya hilang. Saya tanya balik, Ibu dari mana asalnya? Dari Rawabokor, Cengkareng, Pak Ustadz. Kenapa bisa ke sini? Saya mau nyolatin jenazahnya Uje. Kok kenapa sampai bela-belain? Karena Uje dulu, saya nggak tahu itu Uje.
Saya kerjaan saya tukang jaga toilet di bandara. Tiba-tiba ada orang masuk, buang air kecil, selesai duduk di samping saya. Orang ini nggak saya kenal dan dia tanya, "Ibu kenapa sedih?" "Anak saya belum bayaran sekolah, Pak. Yang 2 sakit, lagi dirawat, belum bisa saya tebus obatnya." "Berapa ibu perlu uang?" Kata si ibu, 2.800.000, Pak. Ini orang ngeluarin uang 3 juta dilebihin, ini bayarin, selesaikan pembayaran sekolah, beli obat, bawa anak pulang. Tiba-tiba ada orang masuk yang lain dari arah lain, masuk ke toilet, kenalin siapa orang ini. Dipanggil lah orang ini. Ada Ustadz Jeffrey lagi duduk di sini. Si ibu kaget, oh ini Uje ternyata yang ngasih uang 3 juta. "Pak Ustadz, saya kesini karena Uje pernah baik sama saya." Dan saya tanya, "Ibu kapan kejadiannya itu?" 2 tahun yang lalu. Lihat, kebaikan kita saat ini bisa jadi Allah baru ganti 2 tahun setelah itu. Tidak cash on hand, karena Allah Maha tahu. Ditabung sama Allah, dan Allah paling tahu kapan dikeluarkan untuk kita. Saya terhibur sedikit dengan cerita itu, tapi nggak ngaruh, karena gimana pun itu nggak bikin tas saya ketemu. Saya pulang di mobil berdua teman saya yang selama ini mungkin kata orang, "Ustadz pinter ceramah, sabar lagi musibah, ini mahal biasa, sabar." Tapi saat itu saya ngoceh terus, saya seuzon sama Allah, saya buruk sangka sama Allah. Teman saya bilang, "Aneh sering dengerin ceramah ente dan ente bilang paling susah itu sabar adalah ketika kita dibenturkan dengan musibah." Gitu. Saya beristighfar, tiba-tiba handphone teman saya berdering dan itu tidak ada namanya. Saya bilang, "Udah ente angkat, siapa tahu mukjizat ada yang nemuin tas." Walaupun itu mustahil, 100% mustahil. Pertama, handphonenya dikunci. Kedua, itu di silent. Di loudspeaker sama teman saya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mas, maaf, Mas, ini saya mau tanya, ini nomornya Ustadz Zaki?" "Loh, kok bisa?" Nelfon ke teman saya. "Iya betul, ini nomornya Ustadz Zaki." Oke Mas, ini ada tas di saya." "Oh, bener kan?" Ini sebuah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita janjian di Rawamangun saat itu, ditutuplah telepon. Saya tanya ke teman saya, "Bro, kenapa ya dia bisa nelfon ke nomor ente? Dan ini aneh." Terus dia bilang, "Jadi ini maaf nih bro sebelumnya, aneh baru terbuka dan baru jujur. Itu semua kartu nama ente yang ente punya, di belakangnya aneh tulisin nomor aneh. Pakai spidol permanen. Berharap kalau ada yang ngundang ente nelfon juga ke aneh. Kan aneh dapat komisi kalau ngundang lewat aneh." Oh iya, cerdas juga nih orang. Dan ternyata nomor itu yang ditelepon. Karena nomor yang di depan itu, yang dicetak bener, ditelepon dua-duanya nggak ada yang nyambung. Nyambung pun nggak diangkat. Allahu Akbar. Ketika saya ketemu, tas itu masih utuh. Dan ternyata kisah yang tadi saya ceritain di awal, kartu nama yang tidak jadi diambil oleh seorang istri, itu saya selipin di tas. Dari situlah nomor itu ditelepon. Saat itu saya ampun sama Allah. Allahu Akbar. Maafin saya Allah. Ternyata inilah Allah memberikan hadiah saat itu juga. Sate Padang 350.000. Saya pikir cuma itu bantuan Allah dan saya sudah puas. 2 minggu berlangsung. Orang yang nemuin tas saya telepon. Dia bilang apa? "Ustadz, saya punya kenalan di daerah Sulawesi. Dia nazar kalau dia naik jadi bupati. Dia mau ajak umroh 30 orang. Ustadz dikasih jatah 30 orang. Tentukan sendiri siapa orangnya." Allahu Akbar walillahilhamd. Ternyata benar. Allah tidak hanya memberikan mukjizat dalam bentuk tas yang hilang dan ditemukan kembali, tapi 30 paket gratis umroh Allah berikan untuk saya. Uje sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita semua. Tapi kebaikan beliau selalu menjadi ilmu dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Teruslah jadi orang baik, jangan capek, jangan lelah jadi orang baik. Biarkan orang tidak baik terhadap kita di saat kita sudah banyak berbuat baik terhadap mereka. Niat baik kita cuma satu, lillahi rabbil alamin. Serahkan saja pada Allah, karena Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Semoga apa yang Uje contohkan untuk saya dan saya sampaikan kembali kepada pemirsa. Assalamualaikum Nusantara. Ini bisa jadi hikmah dan ini mencerahkan kita semua. Laisal yatim alladzi qad mata waliduhu balil yatim yatimul ilmi wal adab. Hakikat anak yatim itu bukan yang sudah tidak ada bapak dan ibunya.
Hakikat yatim adalah orang yang tidak punya ilmu dan adab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.